Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Deni Rasadi, ada Eva Muda, ada Nur Aini, ada Risa Sulistiawati, dan saya sendiri Desi Novianti. Di sini kami akan membahas tentang Saya Risa Sulistiawati akan membahas tentang teknik ELISA. Definisi dari ELISA itu apa, konsep dasarnya bagaimana, saya akan membahas tentang ini. Dimulai dari definisi terlebih dahulu. ELISA atau bisa disebut juga dengan enzim line immunosorbent assay, yaitu teknik yang berbasiskan plat atau lempeng yang dirancang untuk mendeteksi dan kuantifikasi peptida, protein, antibodi, dan hormon. Pada ELISA, antigen harus dimobilisasi ke permukaan yang solid dan kemudian ditambahkan antibodi yang berikatan dengan enzim. Dalam bidang imunologi, teknik ini digunakan untuk menentukan adanya antigen atau antibodi dalam sampel atau serum. Jika sedang mencari antibodi, maka plat ELISA ini di-code dengan antigen yang sesuai. Demikian pula sebaliknya, jika sedang mencari antigen, maka plat yang disediakan code ini antibodi yang sesuai. Dalam perkembangan kemajuan teknologi, teknik ELISA ini telah banyak digunakan untuk berbagai bidang, baik diagnosis, bidang medis, bidang patologi tumbuhan, dan juga berbagai bidang industri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep dasar. Nah, bagaimana sih konsep dasar pada teknik ELISA ini? Konsep dasarnya yaitu enzim line immunosorbent assay atau ELISA ini menggabungkan spesifitas antibodi dengan sensitivitas uji enzim sederhana. Dengan menggunakan antibodi atau antigen yang digabungkan dengan enzim yang mudah diuji, ELISA ini dapat memberikan pengukuran konsentrasi antigen atau antibodi yang berguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada cara kerja ELISA. Tahapan cara kerja ELISA secara umum, yang pertama, kita harus memastikan bahwa alat ELISA itu sudah terhubung dengan arus listrik. Yang kedua itu, untuk menghidupkan, ada tombol on-off-nya di bagian samping alat. Nanti akan ada muncul layar yang menyala. Lalu di layar itu kita melihat list program yang kita inginkan. Untuk uji apakah ELISA tersebut digunakan, jika belum ada, tekan new dan ketik nama uji. Contohnya untuk uji COVID-19 yang sedang banyak dibutuhkan ini. Dari sini kita bisa ngeklik dan buat program untuk COVID-19 pada ELISA reader tersebut. Selanjutnya uji ini digunakan untuk panjang gelombang 340 sampai 750 nanometer. Sebagai distribusi alat laboratorium, alat ELISA microplat reader yang biasa digunakan ini untuk uji ELISA, kita atur mode kalibrasi. Kalibrasi ini bertujuan untuk membandingkan sampel yang dimasukkan ke dalam ELISA dengan standar. Jika sudah disetting, kita dapat memasukkan plat yang sudah diisi well. Pastikan plat dalam posisi yang benar. Hal ini sangat berkaitan dengan sistem alat, terutama pada arah well. Jika well ditaruh secara vertikal, bisa diklik A sampai H, sedangkan kalau well ditaruh horizontal, bisa diklik nomor 1 sampai 12. Sebelum alatnya dimulai, jangan lupa diatur juga mixer speednya untuk mengatur seberapa cepat dia memutar. Setelah itu, kita bisa mengklik OK. Jika semuanya sudah, kita bisa mulai klik start, lalu testing akan berjalan secara di mixer tadi, maka plat akan masuk ke dalam dan well pun akan mulai bekerja.
Waktu pembacaan nilai, absorban dengan ELISA ini bermacam-macam, berkisar 15-30 menit. Jika sudah, bisa dilihat hasilnya dengan mengklik result dan preview, dan setelah itu akan keluar hasil dari nilai absorban sampel tersebut. Selanjutnya ada langkah kerja beberapa macam teknik ELISA. Yang pertama ini ada pendeteksian antibodi dengan ELISA Direct. Kita bisa melapisi mikrometer plat dengan antigen yang sudah dimurnikan dengan membiarkan larutan berisi antigen menempel pada dinding atau permukaan. Selanjutnya, bisa membilas antigen yang tidak terikat dengan buffer. Terus selanjutnya bisa melapisi sisi-sisi tertentu yang mungkin tidak spesifik dilekati oleh antigen dengan protein yang tidak berhubungan atau tidak spesifik, seperti larutan susu bubuk. Terus, kemudian kita bisa membilas protein yang tidak melekat, lalu menambahkan sampel serum yang akan dideteksi antibodinya dan membiarkan antibodi spesifik untuk berkaitan dengan antigen. Lalu kita bilas lagi antibodi yang tidak terikat, menambahkan antibodi yang akan berikatan dengan daerah efisi pada antibodi yang spesifik. Contohnya itu anti rantai gamma manusia yang berikatan dengan IgG manusia. Daerah FC pada anti IG akan berikatan secara kovalen dengan enzim. Lalu kita bilas kompleks antibodi enzim yang tidak terikat. Lalu kita menambahkan substrat kromagenik, substrat tidak berwarna yang terikat ke enzim akan dikonversi menjadi produk. Lalu inkubasi sampai muncul warna, dan setelah itu ukur dengan spektrometer. Jika semakin padat warna yang dideteksi, maka akan semakin besar kadar antibodi spesifik dalam sampel. Ya, dan selanjutnya pendeteksian antibodi dengan ELISA sandwich. Yang pertama, melapisi mikrometer plat dengan antibodi yang sudah dimurnikan dengan membiarkan larutan berisi antigen menempel pada dinding atau permukaan selama 30-60 menit. Membilas antibodi yang tidak terikat dengan buffer. Yang selanjutnya melapisi sisi-sisi tertentu yang mungkin tidak spesifik dilekati oleh antigen dengan protein yang tidak berhubungan, tidak spesifik. Contohnya seperti susu atau larutan susu bubuk. Yang keempat, membilas protein dengan melekat. Yang kelima, menambahkan sampel akan dideteksi antigen dan membiarkan antibodi untuk berikatan dengan antigen spesifik dan sampel. Yang keenam, membilas antigen yang tidak terikat. Yang ketujuh, membalas antibodi yang telah terlabel dengan enzim dan bersifat spesifik untuk epitode yang membedakan pada antigen sampel sehingga terbentuk sandwich. Yang kedelapan, membilas antibodi yang tidak terikat. Yang kesembilan, menambahkan substrat kromogenetik atau substrat tidak berwarna yang terikat. Yang ke-10, inkubasi sampai muncul warna. Yang ke-11, ukur dengan spektrofotometer. Jika semakin pekat warna terdeteksi, maka makin besar kadar antigen spesifik dalam sampel. Dan next, kegunaan ELISA.
Enzim amilase atau liket immunosorbent atau SI atau ELISA adalah teknik SI yang berbasis plat atau lempeng yang dirancang untuk mendeteksi dan kuantitatif ketidakprotein, antibodi, dan hormon. ELISA dapat digunakan untuk melihat adanya antigen atau antibodi dalam tubuh. Metode ini berguna untuk menentukan konsentrasi antibodi seperti pada tes HIV atau pada screening COVID-19. Selain itu, ELISA juga digunakan untuk mendeteksi alergen makanan yang potensi seperti susu, kacang, dan telur. ELISA juga digunakan untuk tes darah serologis untuk mendeteksi penyakit celiak. ELISA juga bisa digunakan pada toksikologi screening awal untuk mendeteksi beberapa jenis obat-obatan. Selanjutnya, aplikasi ELISA. Yang pertama, dideteksi keberadaan patogen penyebab penyakit. Yang kedua, pengujian titer antibodi. Yang ketiga, deteksi alergen dalam makanan. Yang keempat, pengujian hormonik. Yang kelima, deteksi penandaan tumor. Yang terakhir, pengujian obat-obatan dan bahan kimia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari teknik ELISA ini. Yang pertama ada ELISA direct, yang kedua ada ELISA indirect, ketiga ELISA sandwich, dan yang keempat ada ELISA kompetitif. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari ELISA direct. Yang pertama, pemeriksaan ELISA ini cepat dibandingkan tipe ELISA yang lainnya dengan tahapan yang lebih sedikit. Kemudian yang kedua, memiliki lebih sedikit kesalahan karena menggunakan sedikit reagen dan hanya membutuhkan sedikit tahapan. Yang ketiga, pemeriksaan ELISA yang terbaik ketika menganalisis respon imun terhadap antigen. Kemudian kekurangan dari ELISA direct ini yang pertama, imobilisasi antigen bersifat kurang spesifik sehingga menyebabkan degroness ya jika dibandingkan dengan ELISA tidak langsung, sebagian besar dikarenakan semua protein di dalam sampel termasuk target protein akan berikatan pada plat. Kemudian yang kedua, kurang fleksibel karena masing-masing target protein memerlukan antibodi primer terkonjugasi spesifik. Kemudian yang terakhir, tidak ada amplifikasi sinyal sehingga dapat menurunkan sensitivitas assay. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan pada ELISA indirect. Kelebihan yang pertama, metode ELISA secara tidak langsung memiliki sensitivitas tinggi karena lebih dari satu antibodi sekunder dapat berikatan dengan antibodi primer. Yang kedua, ELISA tidak langsung lebih ekonomis dibandingkan ELISA langsung karena dibutuhkan lebih sedikit antibodi yang berlabel. Yang ketiga, pemeriksaan ELISA tidak langsung lebih fleksibel karena antibodi primer berbeda dapat digunakan dengan hanya satu antibodi sekunder berlabel. Yang keempat, pemeriksaan ELISA yang terbaik untuk menentukan konsentrasi antibodi total pada sampel. Adapun kekurangan ELISA indirect, yang pertama, bisa mungkin timbul background noise apabila terjadi cross reaktif dari antibodi sekunder. Yang kedua, prosedur yang lebih panjang jika dibandingkan dengan teknik ELISA langsung karena membutuhkan tambahan tahap inkubasi dan tambahan untuk antibodi sekunder. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan pada ELISA sandwich. Kelebihan yang pertama yaitu kemampuan untuk mendeteksi antigen dengan titer yang sangat rendah karena bisa bereaksi dengan antibodi primer dan antibodi sekunder dengan sangat baik. Yang kedua, kemampuan
multivalent yang tidak perlu dipurifikasikan dan mampu mengikat antigen yang diinginkan secara selektif. Lalu ada kekurangan pada ELISA sandwich. Yang pertama, sulit mencari dua sisi antibodi yang dapat bereaksi dengan antigen yang sama pada sisi antigenik yang berbeda, epitop yang berbeda. Yang kedua, hanya dapat diaplikasikan untuk mendeteksi keberadaan antigen multivalent pada sampel. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan pada ELISA kompetitif. Yang pertama, tidak ada pemrosesan sampel dan sampel yang kasar atau tidak murni dapat digunakan. Yang kedua, ELISA ini lebih kuat dan kurang sensitif terhadap dilusi sampel dan efek metrik sampel jika dibandingkan dengan ELISA sandwich. Yang ketiga, ELISA ini lebih konsisten, lebih sedikit variabilitas antara sampel duplikat dan asai. Yang keempat, memiliki fleksibilitas maksimum, bisa berbasiskan ELISA langsung, tidak langsung, atau sandwich. Dan kekurangan pada ELISA kompetitif yaitu memiliki beberapa kelemahan sesuai dengan teknik dasar tipe ELISA yang dimana digunakan.